Berikut ini adalah 10 transformasi dan wujud tempur terkuat di Dandada. Mari kita mulai dengan yang paling lemah. Catatan sebelumnya, kalau video ini mengandung spoiler berat, jadi silahkan tanggapi video ini dengan bijak. 10. Rin Sawaki mode idol. Rin Sawaki adalah ketua kelas dari kelasnya Okarun. Dirinya sebenarnya adalah murid normal, hingga kemudian dirinya mengadukan mengenai peristiwa di mana Rin selalu merasa seperti ada sesuatu yang menempel di punggungnya dan membuatnya berat untuk berjalan kepada Seiko, nenek dari Ayase Momo. Seiko pun menyadari kalau Rin memiliki jenis yokai bernama Onbusman yang menghantui kehidupannya sehari-hari. Dan diketahui kalau yokai ini ternyata adalah arwah dari teman baiknya pula. Setelah mendengar peristiwa ini, maka Seiko pun kemudian menyiapkan ritual untuk mengusir Onbusman yang diketahui mesti disenangkan supaya hantu yang satu ini bisa melanjutkan ke alam baka. Namun setelah ritual selesai, meskipun yokai tersebut sudah tidak mengganggu Rin lagi, yokai yang ternyata merupakan roh teman kecil dari Rin yang bernama Kawabanga Mei tersebut justru malah mengikutinya dan mengutuknya supaya menjadi idol. Karenanya, Rin Sawaki kemudian nantinya bisa berubah ke dalam wujud idol. Dalam mode idol ini, Rin kelihatan seperti hanya memakai bikini yang terbuat dari rumah kura-kura, mirip dengan cangkang batok dari Mai Kawabanga setelah berubah ke wujud roh, dengan kepala Mai sebagai mikrofon yang ada di tangan Rin. Dengan bernyanyi, Rin kemudian bisa mengkontrol gravitasi di sekelilingnya. Sayangnya kemampuan ini bisa diinterupsi dan diganggu sehingga kemampuan ini tidak berjalan dengan menghentikan nyanyian dari Rin sendiri. 9. Earthbound Spirit Crab Fusion dengan Nenek Turbo. Nenek Turbo adalah hantu tercepat di anime Dandadan yang dikenal akan kecepatannya yang bisa melebihi mobil berkecepatan tinggi. Ternyata kemampuan dari nenek binal yang satu ini tidak hanya ada pada kecepatannya dan kemampuannya untuk merasuki orang, namun juga kemampuannya untuk melakukan fusion dengan roh kuat lainnya. Ketika Okarun berusaha untuk menghilangkan kutukan dari Nenek Turbo yang pada akhirnya membuatnya mesti mengkonfrontasi Nenek Turbo langsung, dirinya tidak hanya mesti menghadapi Nenek Turbo saja, namun juga mesti melawan roh gentayangan lainnya, yaitu Earthbound Spirit Crab. Dalam konfrontasi dengan kepiting roh gentayangan ini, Nenek Turbo kemudian melakukan fusion dengan sang kepiting raksasa dan menyebabkan tidak hanya kepitingnya memiliki kecepatan 100 km per jam untuk mengejar Momo dan Okarun, namun juga dengan ukuran kepiting raksasa yang besar, damage-nya tentu luar biasa kuat. Selain itu, setelah Nenek Turbo menggabungkan dirinya dengan kepiting arwah gentayangan, dirinya akhirnya punya serangan tipe AOE. Yaitu pertama, dirinya bisa menjebak musuh apabila mereka berada di dalam terowongan dengan membuat kedua wajah raksasa mereka ada di setiap ujung dan semakin mendekat setiap kali musuh tersebut bergerak. Dan kedua adalah gabungan antara Nenek Turbo dan kepiting ini bisa membuat mereka membangkitkan para roh di areal pemakaman dan kemudian membantu mereka untuk mengejar musuh yang mereka hadapi seperti layaknya para zombie. 8. Nessie mode Serpo Dover Demon. Nessie adalah salah satu alien kriptid yang dibayar oleh para Serpo ketika alien yang mirip dengan para penjahat Ultraman ini mencoba untuk menjebak Okarun dan Momo. Dan sekali lagi mencoba untuk mengambil pisang mereka. Bersama dengan alien lainnya yaitu Dover Demon yang supaya mudah dikenal maka Okarun dan Momo menamainya dengan sebutan udang mantis. Nessie sendiri sebenarnya sangat berbahaya dikarenakan Nessie bisa menghirup air dalam jumlah besar dan kemudian mengeluarkan semburan gelombang kejut yang akan memberikan damage yang luar biasa. Sayangnya Nessie dalam wujud normal ini tidak memiliki serangan jarak dekat yang terlalu efektif. Namun kesemua hal ini bisa diatasi dengan melakukan fusion atau penggabungan. Dalam pertarungan kedua antara para alien Serpo dengan Okarun dan Momo Ayase, Serpo kemudian menggabungkan antara alien udang mantis dengan Nessie. Dan penggabungan ini pada akhirnya membuat Nessie berubah ke dalam mode Serpo Dover Demon. Membuat Nessie memiliki corak warna belang seperti warna kulit dari alien Serpo, membuatnya mampu membuka mulut untuk melakukan serangan semburan gelombang kejut dengan lebih efektif. Selain itu, dengan bergabungnya Nessie bersamaan dengan Dover Demon, maka Nessie sekarang memiliki kemampuan tinju yang sebelumnya dimiliki oleh alien udang mantis tersebut. Dengan sekarang Nessie memiliki serangan jarak jauh berupa semburan gelombang kejut dan serangan jarak dekat berupa tinju mantis, maka Nessie sekarang jauh lebih mematikan dari sebelumnya. 7. Unjizuma mode Umbrella Boy. Unjizuma adalah ketua geng yang mendapatkan kemampuan spiritualnya setelah mendapatkan bola emas Okarun. Ya, pada dasarnya Unjizuma mendapatkan kekuatannya setelah dia memegang itunya Okarun.
tanpa dia sendiri tahu kalau bola emas itu sebenarnya adalah permata keluarganya Takakuraken atau Okarun. Setelah dia mendapatkan bola tersebut, dirinya kemudian bisa melihat hantu dari adiknya yang ternyata telah menjadi roh gentayangan bocah payung saat dirinya mencoba menolong walinya yang tenggelam karena berusaha untuk menyelamatkan bocah yang hanyut di sungai. Sejak saat itu, dirinya pun kemudian bisa bertransformasi ke dalam mode Umbrella Boy. Sama seperti Okarun dan Aira, dalam mode bocah payung, Ujizuma juga memiliki topeng dan hanya menyisakan mata kirinya sehingga menutupi hampir seluruh wajah dan juga dahinya. Ketika berbicara kekuatan, selain Unji mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan baik itu di power, speed, stamina, dan endurance, Unji juga diketahui mampu memanifestasikan payung dengan jumlah maksimal 2 payung. Payung ini bisa dirinya gunakan sebagai senjata jarak dekat seperti pedang atau tombak untuk memukul dan menusuk musuh. Namun tidak hanya itu, payung-payung ini kemudian juga bisa digunakan untuk menembakkan meriam gelombang. Namun apabila keduanya selesai ditembakkan, maka Unji mesti kembali ke wujud manusianya dan menunggu hingga bisa bertransformasi kembali. Dalam wujud transformasi penuhnya, Unji hanya bisa menggunakan 1 payung, namun payung tersebut bisa digunakan untuk menembak meriam gelombang kejut secara berulang-ulang. Menggunakan gelombang kejut ini, Unji juga bisa menggunakan reaksi dari tembakan gelombang kejut dan menggunakannya untuk semi terbang di udara. 6. Aira mode perempuan akrobat. Transformasi selanjutnya terjadi pada Aira Shiratori. Sebelumnya dirinya adalah gadis normal, namun setelah Aira diberikan aura oleh hantu akrobat, maka dirinya pun kemudian memiliki kekuatan seperti hantu akrobat pula. Karena diberikan aura ini, Aira kemudian bisa berubah ke dalam mode perempuan akrobat, di mana dirinya akan terlihat seperti menggunakan topeng tengkorak, sama seperti Okarun, dengan perubahan kepribadian yang sekarang jauh lebih barbar dan rambut yang panjang. Kekuatan Aira pada dasarnya ada dalam kemampuan bela diri yang luar biasa dengan kekuatan tubuh bagian bawah yang sangat kuat, dengan kelincahan dan kemampuan akrobatik yang mirip dengan yang dimiliki oleh hantu perempuan akrobat. Kemampuan ini membuat Aira mampu menendang dengan sangat kuat hingga makhluk yang tertendang bisa terlempar jauh dan menggantung di langit-langit. Selain itu, akibat dari kemampuan akrobatnya yang sangat tinggi, Aira ternyata dengan mudah mampu menghindari setiap serangan tinju dari alien udang mantis. Tidak hanya itu, dirinya juga mampu menggunakan rambutnya sama seperti hantu perempuan akrobat pula. Dan rambutnya ini adalah senjata terkuat dari Aira. Awalnya, rambut dari Aira hanya dirinya gunakan untuk mencengkram musuh dan digunakan untuk mengkontrol jarak mereka dengan Aira. Biasanya rambutnya ini dirinya gunakan untuk menahan pergerakan musuh dengan mengikat mereka. Namun seiring berjalannya waktu, kemampuan Aira menjadi jauh lebih berkembang. Dirinya kemudian bisa menggunakan rambutnya untuk mengikat benda-benda berat seperti mobil dan melemparkannya. Dan setelah mempelajari prinsip kerja spiral, Aira kemudian bisa menggunakan rambutnya seperti bor yang kemudian akan dirinya gunakan secara efektif dalam pertarungan. Biasanya rambut bor ini akan Aira lapisi ke dalam tendangannya yang akan membuat tendangannya jauh lebih kuat dan jauh lebih merusak. 5. Alien Core mode Exosuit. Alien Core adalah ras alien militeristik yang juga dikenal dengan sebutan globalis dan merupakan ras alien yang dikenal sangat ekspansionis. Biasanya mereka berbentuk gurita dan pada dasarnya sangat lemah dikarenakan mereka tidak bisa bernafas di bumi dan akan langsung mati apabila mereka terpisah dengan alat pernapasan mereka. Namun yang membuat core ini sangat kuat ada di teknologi mereka. Meskipun wong anime mengatakan kemampuan mereka sebagai transformasi, sebenarnya alien core ini lebih memakai baju zirah berteknologi tinggi yang mereka ciptakan dari material yang berasal dari makhluk-makhluk dari planet lain yang berhasil mereka taklukkan. Selain itu, baju zirah mereka tidak hanya satu jenis namun bermacam-macam. Ada yang mirip insektoid seperti belalang sembah, ada yang mirip dengan xenomorph, ada juga yang mirip seperti Gundam Mini. Tako Shinjo sebagai contoh adalah baju zirah yang memiliki misil-misil peledak dan Gatling gun sebagai senjata dan memiliki bentuk mirip seperti robot mecha yang ada di Gundam atau Code Geass. 4. Okarun mode nenek turbo. Okarun bisa berubah ke mode nenek turbo setelah dirinya dirasuki oleh nenek tersebut. Dirinya pertama kali menggunakan mode ini ketika melawan Flatwood Monster di episode 2 dari anime Dendada. Ketika dalam wujud ini, penampilan Okarun akan berubah drastis, rambutnya berubah menjadi berwarna putih, dan berdiri dengan sedikit warna merah terlihat ada di rambutnya. Selain itu, dirinya juga akan memiliki topeng tengkorak mirip dengan Aira di giginya. Tidak hanya itu, dalam mode ini Okarun akan mengalami perubahan sikap menjadi sangat depresi dengan nada bicara yang sangat monoton. Sebagai manusia yang dirasuki oleh nenek turbo, maka jelas sekali kalau kemampuan Okarun ada di kecepatannya.
Dalam mode ini kecepatannya sangat naik hingga dirinya bisa menggunakan momentum dari kecepatannya untuk melakukan damage yang sangat besar pada musuh. Awalnya, Ocarun hanya bisa melakukannya saat berlari saja, namun tidak lama dirinya kemudian bisa menggunakan kemampuan ini sebagai gelombang magnetik dan bisa memasuki kabel telepon untuk merambat sehingga dirinya bisa melakukan perjalanan via kabel tersebut. Dengan kata lain, dirinya bisa melakukan transportasi dengan kecepatan hampir setara teleportasi. Kemampuan inilah yang sebelumnya digunakan oleh Nenek Turbo untuk keluar dari dalam handphone saat Momo Ayase diculik oleh alien Serpo di episode pertama dari Dandadan. Sayangnya kemampuan ini memiliki kelemahan yang lumayan fatal, yaitu hanya bisa dilakukan lewat kabel dan masalah navigasi tentunya. Sebagai contoh, apabila terdapat percabangan kabel, maka Ocarun akan kesusahan untuk memasuki salah satu kabel yang tepat, terutama kalau dirinya tidak tahu akan tersambung kemana kabel-kabel tersebut. 3. Enjoji mode Evil Eye. Enjoji atau dikenal pula sebagai Jiji adalah teman masa kecil Momo Ayase dan juga merupakan cinta pertama Momo. Dirinya terpisah dengan Momo begitu lama dan baru mengontak kembali Momo ketika rumahnya diketahui dihantui oleh Evil Eye. Setelah dirasuki oleh Evil Eye, mirip dengan apa yang terjadi pada Ocarun, Enjoji bisa berubah wujud ke mode Evil Eye. Sayangnya berbeda dengan Ocarun yang ketika berubah ke mode Nenek Turbo masih memiliki kesadaran, Jiji hilang kesadaran dan akhirnya tergantikan dengan kepribadian Evil Eye. Akibatnya ketika Jiji berubah ke mode Evil Eye, maka kekacauan dan perkelahian akan terjadi. Ketika Evil Eye mengambil alih tubuh Jiji, maka gaya bertarungnya menjadi sangat brutal. Evil Eye pada dasarnya memiliki kekuatan super dengan setiap tendangan dan pukulan sangat merusak, dan dirinya sangat ahli ketika bertarung menggunakan tangan dan kakinya. Selain kemampuan pertarungan tangan kosong ini, Evil Eye memiliki dua kemampuan lainnya. Pertama, Evil Eye bisa menciptakan Curse House atau rumah terkutuk. Teknik ini membuat Evil Eye pada dasarnya mampu menciptakan sebuah barir berbentuk rumah yang tidak bisa ditembus dari luar sehingga bisa digunakan untuk bertahan. Meskipun begitu, serangan terkuat bisa menghancurkannya. Rumah terkutuk ini biasanya Evil Eye gunakan selain untuk pertahanan juga untuk mengurung musuh dan membatasi pergerakannya. Apabila dirinya berada di dalam rumah tersebut bersama musuh, maka keuntungan akan didapatkan oleh Evil Eye dikarenakan pergerakan musuh sekarang ini terbatas dan terhalangi oleh dinding rumah terkutuk. Dan teknik yang kedua adalah Grudge Ball atau bola dendam. Bola ini bisa Evil Eye gunakan sebagai senjata layaknya bola yang akan memantul ketika menyerang musuh atau seperti misil yang telah tertarget. Selain itu, bola dendam ini kelihatannya memiliki pikiran sendiri sehingga bola ini sangat susah untuk diprediksi pergerakannya. Dalam duel, bola ini akan digunakan oleh Evil Eye sebagai serangan pemecah konsentrasi dikarenakan bola ini berbahaya. Sementara di saat yang bersamaan, Evil Eye akan menyerang menggunakan serangan-serangan pukulan dan tendangan yang sangat berat sehingga konsentrasi musuh pecah dan terbagi-bagi. 2. Famola mode Kaiju. Bamora atau Famola adalah alien dari bangsa Sumeria yang kemudian mendarat di Jepang. Dirinya diketahui sebagai ras terakhir dari bangsa alien Sumeria dan datang ke Jepang untuk mencari suami kuat yang bisa melindunginya. Salah satu yang membuat Famola atau Bamora ini berada di posisi 2 dalam ranking transformasi terkuat di anime Dandadan ada pada exosuit atau baju zirah yang dimiliki oleh Famola. Baju zirah yang memiliki bentuk seperti kaiju ini pada dasarnya merupakan baju canggih yang dianggap sebagai dewa bagi peradaban alien Sumeria. Ketika pertama kali Famola datang ke bumi, dirinya diketahui mampu melakukan kamuflase sehingga terlihat menghilang dikarenakan kecanggihan dari baju exosuit berteknologi tinggi ini. Selain itu, baju ini memiliki fungsi replikasi sehingga bisa meniru gaya berpakaian orang di sekelilingnya atau siapapun yang Famola inginkan. Namun tentu saja yang paling menakutkan dari baju tempur milik Famola ini adalah kekuatan tempurnya. Kekuatan tempur utama dari baju tempur Famola ada pada transformasinya. Transformasi dari baju tempur ini membuat baju tempur tersebut bisa menjadi raksasa hingga sebesar gedung. Hal ini tentu saja meningkatkan kekuatan tempur dari penggunanya hingga ratusan kali lipat. Tidak hanya itu, baju tempur ini juga bisa bertindak sendiri dalam mode darurat yang sayangnya tidak diketahui pemicunya apa dan karenanya bisa mengamuk tanpa diinginkan oleh pemakainya. Dalam mode darurat ini, baju tempur tersebut akan bertindak secara brutal dengan perubahan fisiologi yang lumayan drastis. Dikarenakan kemampuan tempurnya ini, para alien Kur menargetkan baju zirah ini untuk dijadikan baju tempur mereka yang baru. Dan di posisi pertama dengan wujud tempur atau transformasi terkuat, kita memiliki Hinta dengan mode transformasi mecha. Hinta adalah karakter favorit wang anime di manga dan Dandadan. Pada dasarnya dirinya adalah wibu akut sama seperti kita.
yang membedakan dirinya memiliki pengetahuan yang sangat detail, terutama mengenai anime-anime dan manga mecha. Dirinya juga memiliki pengetahuan luar biasa terutama mengenai seluk-beluk robot mecha dan Megazord, desain, dan juga cara kerjanya. Karenanya ketika nanoskin yang seharusnya digunakan untuk menggantikan rumah keluarga Ayase yang hancur Kinta pakai, maka pengetahuannya akan berbagai jenis robot mecha membuat nanoskin yang pada dasarnya dibuat berdasarkan imajinasi ini bisa digunakan secara efektif sebagai kekuatan tempur. Kintalah yang pada dasarnya berhasil menghentikan baju exosuit milik Famola yang mengamuk dengan menggunakan pengetahuannya ini dan kemudian berhasil melakukan transformasi dari nanoskin dan menciptakan robot Great Kinta Bodhisattva Zeta version dan menggunakannya di medan tempur untuk menghentikan Famola. Dirinya juga menjadi MVP selain tentunya Kashima Reiko yang berhasil menahan serangan dari para alien space globalis yang akan menginvasi bumi. Dirinya datang terlambat dalam penyerangan ini, namun dirinya berhasil menyelamatkan banyak orang dengan kedatangannya ini. Dalam penyerangan alien space globalis ini, Kinta mampu mentransformasikan nanoskin dengan sangat fleksibel. Dirinya berhasil membuat nanoskin tersebut berubah menjadi sepeda motor, pesawat mini, dan kemudian merubahnya menjadi robot semacam Evangelion. Tidak hanya itu, di tengah pertempuran dirinya juga membuat bagian dari nanoskin yang dirinya gunakan menjadi tulang belakang yang kemudian menahan pergerakan musuh. Selain hal tersebut, Kinta juga mampu memperhitungkan massa dan energi yang digunakan dalam pertarungan robotnya sehingga dirinya bisa bertarung secara efektif. Satu-satunya yang membatasi kemampuan Kinta adalah imajinasi, namun imajinasinya sendiri sangatlah tak terbatas. Karenanya di daftar ini ketika berbicara transformasi dan mode tempur terkuat, maka Sakata Kinta adalah nomor 1 di Dandadan.